Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Semoga tidak ngantuk karena di tengah bolong ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun, kalau saya tidak salah ya, beberapa tahun yang lalu itu ada seseorang di Bandung itu pernah datang kepada saya. Jadi dia mengungkapkan perjalanan hidupnya, jadi perjalanan hidupnya dan juga berkaitan dengan perjalanan imannya. Jadi waktu saat itu, waktu sebelum dia datang kepada saya untuk bercerita ya, dia bukan curhat, tapi bercerita, dia mengatakan bahwa dia itu orang yang ragu dengan kehidupan imannya ya, dia orang Katolik, kemudian dia ragu dengan kehidupan imannya dan dia dengan jujur mengatakan bahwa dia jajan ke sana ke sini, dalam arti dia mencari apa itu iman ya. Dia pergi ke agama-agama lain, kemudian dia pergi juga ke penghayat atau segala sesuatu dia cari ya. Kemudian ini cerita dia ya, suatu hari dia bilang ketika jam kerja jam istirahat jam 12 sampai jam 1, dia tidak sengaja lewat depan katedral ini ya. Kemudian ada panggilan untuk datang ya. Kemudian dia datang, masuk, duduk di paling belakang ya. Dia tidak cerita duduknya sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Dia katakan, pastor saya duduk di belakang, saya hanya duduk diam, nengok sana nengok sini gitu ya, melihat katedral gitu kan. Biasanya kan orang seperti itu ya. Kemudian apa yang membuat dia terserap? Tulisan di atas ini. Ada yang bisa bantu saya baca? Datanglah, marilah kepadaku kamu yang lelah dan menanggung beban. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, dia mengatakan bahwa tulisan inilah yang meneguhkan dia. Akhirnya dia menjadi yakin akan Yesus. Dia menjadi yakin akan imannya. Ya boleh dilihat-lihat di foto-foto gitu kan. Itu dibuat diposting gitu ya. Tulisan ini mengubah hidupnya. Tulisan inilah yang membuat dia kembali kepada imannya. Bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana orang ya, sudah berjuang dengan imannya, lari sana, lari sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Dia hanya tertarik ketika ada panggilan dalam dirinya untuk datang masuk ke katedral ini, dan dia terpesona dengan tulisan ini. Tulisan ini mengubah hidupnya. Saya boleh katakan terima kasih kepada almarhum Pastor Chris Tukiat OSC. Dulu katanya nggak ada tulisan ini, dan dia yang menulis ini. Kalau saya tidak salah, betul ya? Nah, itu ada seksi dokumentasi. Ya berarti benar, saya nggak bohong ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilika Santo Yohanes Lateran di Roma jauh ya. Mungkin beberapa orang sudah pernah ikut pintu suci ya, masuk ke sana. Hari ini kita mau belajar sesuatu berkaitan dengan pesta ini. Ini bukan hanya sekedar memperingati, waktu itu sudah diberkati gerejanya, bukan. Kita mau diajak lebih dalam lagi, mengapa kita merayakan pesta ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau tadi Anda menyimak bacaan pertama, itu sangat luar biasa bagus. Kalau lupa nanti baca lagi di rumah, jangan sekarang. Bacaan pertama sangat luar biasa bagus, mengungkapkan bait Allah, mengungkapkan jati diri gereja sebagai tempat di mana Allah hadir. Saya sedikit mengungkapkan ya, dalam penglihatan Nabi Yehezkiel ya, sedikit ini ulangi, itu dia melihat air mengalir keluar dari bait suci. Mula-mula setinggi kaki, lalu lutut, pinggang, hingga menjadi sungai yang besar yang tidak dapat diseberangi. Kemanapun air itu mengalir, segala sesuatu hidup kembali. Laut yang asin menjadi tawar. Kemudian tanah yang tandus berubah menjadi subur, dan di tepian sungai tumbuh pohon-pohon yang buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Terbayang nggak? Terbayang. Kita bayangkan gereja, tempat Allah hadir secara nyata dalam sakramen Ekaristi
yang setiap hari dia ada dalam tabernakel. Yang saat ini kita tahu ya, kehadiran Kristus itu sungguh nyata dengan adanya seorang santos yang muda yang baru dijadikan santo. Siapa? Carlo Acutis. Dia mengatakan perayaan Ekaristi adalah jalan paling cepat menuju surga. Akhirnya benar-benar cepat ya. Dia meninggal duluan ya. Kalau kita nggak slow-slow aja gitu ya. Tapi itu mau mengungkapkan apa? Bahwa sungguh ada Allah hadir dalam gereja. Ketika kita hadir, duduk, ikut perayaan Ekaristi bersama, maupun ketika kita hanya duduk diam, rasakanlah, alamilah bahwa Allah sungguh hadir. Di sana adalah tempat kita bisa merasakan kesegaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, siapapun boleh datang ke gereja kita ya, maka dari itu selama tahun suci ini, pintu gereja paling depan ini itu selalu terbuka. Saya tidak tahu 24 jam enggak? Udah enggak lagi ya, boleh lewat samping gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ungkapan bahwa gereja kita terbuka untuk siapapun ya, karena semua orang diundang untuk datang kepada Allah dengan segala situasi apapun, serumit apapun. Saya pun kalau sedang mengalami masalah, entah ada sesuatu dalam hidup saya hanya duduk di kapel ya. Kebetulan saya tinggal di Jalan Nias, ada kapel kecil, saya duduk aja bengong begini. Enggak doa apa Romo? Enggak doa apa-apa. Diam saja. Tiba-tiba bosan, ya udah keluar. Tetapi ada sesuatu yang saya dapat. Sepertinya Tuhan meneguhkan saya. Itu boleh dicoba ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Maka dari itu di sini ada 3 hal yang ingin saya kembali mengingatkan. Pertama, gereja sumber kelegaan rohani. Ketika kita datang ke gereja, sebenarnya kita datang ke sumber kehidupan. Banyak umat yang merasakan bahwa setiap kali mereka mengikuti misa, mendengarkan sabda Tuhan, atau menerima Ekaristi, hati mereka kembali disegarkan. Melalui Ekaristi, Tuhan memberikan dirinya sendiri sebagai kekuatan baru. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mau mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita. Melalui sakramen pengampunan dosa, kita mengalami air yang membersihkan diri kita. Melalui doa dan persekutuan umat, kita menemukan kembali kedamaian. Memang banyak orang mengatakan, aduh ngapain ya ke gereja, doa aja di rumah sendiri gitu. Bener nggak? Apalagi kalau saya sudah malas kan, doa aja lah di rumah. Zaman dulu masih ada online ya, udah online aja. Beberapa orang ada yang juga masih online, online aja cukup. Tidak cukup. Online tidak pernah cukup, karena kita tidak merasakan sentuhan sungguh dari kehadiran Allah. Kita tidak sungguh menerima Ekaristi. Ya mungkin kita ada doa komuni virtual. Bukan, komuni batin ya. Saya sebutnya doa komuni virtual. Tidak merasakan apa-apa, tapi ketika kita menyambut tubuh Kristus, Yesus sendiri datang. Wah, luar biasa. Ya pastor, kalau ke gereja bosan, ngantuk. Saya juga ngantuk sekarang. Tetapi kita harus merasakan, bukan ngantuknya, harus dilawan. Aku datang ke gereja untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Aku datang ke gereja bukan mau mendengarkan khotbah, ya itu juga gitu ya. Tapi begitu romonya yang keluar, dia lagi. Udah ya. Beberapa orang ya, bahkan pengurus gereja kadang-kadang kalau ngobrol biasa, aduh Romo, aduh pastor, kalau pastor itu khotbah, saya tuh jubit-jubit tangan gini supaya bangun katanya. Bayangkan, saya bilang, aduh ya mau bagaimana lagi kenyataan. Tapi bukan itu yang kita cari kan, kita cari kehadiran Tuhan. Itu yang pertama yang tadi. Yang kedua, gereja menjadi sumber kelegaan jasmani. Rahmat Allah yang mengalir dari gereja tidak berhenti di dalam tembok. Dia mengalir keluar melalui kita, umat yang hidup dalam kasih. Gereja menjadi tanda kehadiran Allah yang menghibur mereka yang menderita, menolong yang miskin, menguatkan yang lemah. Kita ini menjadi
sumber kehidupan. Ketika kita pulang dari gereja sini, ya, kita bisa menjadi tanda kelegaan jasmani bagi sesama kita. Jangan nanti pulang rebutan parkir, berantem. Nah. Jangan, percuma. Betul ya? Ya, ada yang ketawa-ketawa berarti benar gitu kan. Memang lalu lintas di Indonesia ini harus dimaklumi seperti itu kan gitu. Tiba-tiba ada yang belok gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngelakson, kenapa? Klason gitu ya. Kalau saya nyopir tiba-tiba ada yang ngelakson, dan ini saya berkati semoga cepat sampai. Nggak tahu sampai kemana kan gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, itu kenyataan hidup yang kita alami. Kita harusnya bisa belajar untuk bisa membawa kelegaan jasmani bagi semua orang. Sulit pasti, ya, tapi kita berjuang. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita dipanggil untuk menjadi aliran itu juga. Yehezkiel melihat di tepi sungai itu tumbuh pohon yang berbuah setiap bulannya. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Itu menjadi gambaran kita orang beriman. Dimanapun kita berada, ya kita bisa membawa kehidupan. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita bisa membawa pengharapan dan kasih. Dan akhirnya kita dipanggil untuk menjadi bagian dari sungai itu. Di tengah kehidupan kita, ya, kita diajak berusaha untuk membawa kesejukan, memberikan pengampunan, sulit, menyalurkan kasih di tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, maka dari itu hari ini kita kembali diingatkan, pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran itu mau mengingatkan kembali kita, jati diri kita, jati diri gereja, bahwa Allah dalam diri Yesus hadir. Dan kemudian jati diri kita sebagai mereka yang bisa memberikan kelegaan rohani, karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan memberkati.